Pada suatu hari saya bertemu dengan dua anak kecil yang sedang bermain, satu laki-laki dan satu perempuan. Dua anak itu kemudian berantem, dan yang perempuan yang badannya lebih besar memukul anak laki-laki yang badannya lebih kecil ini, sehingga yang laki-laki ini menangis. Ketika yang laki-laki ini menangis dan meraung-raung, maka kemudian saya dekati anak perempuan yang telah memukulnya itu, dan saya mengatakan, "Ayo, kamu minta maaf kepada temanmu." Kemudian anak perempuan ini dengan muka yang menyesal, dengan muka yang sedih dan malu, dia menghampiri yang laki-laki dan dia ulurkan tangannya. Dan dia mengatakan, "Aku minta maaf ya." Tetapi ternyata reaksi dari anak laki-laki yang menangis karena dipukul itu, di luar dugaan, dia menjerit dan dia mengatakan, "Tidak mau." Kemudian saya berkata kepada anak laki-laki itu, "Kenapa kamu tidak mau memaafkan?" Jawaban dia adalah, "Karena dia telah berkali-kali memukul aku, dan setiap kali memukul aku dia akan minta maaf, tetapi dia akan mengulanginya kembali. Jadi aku tidak mau lagi memaafkan dia." Kali yang kedua saya bertemu dengan seorang wanita dari kota yang lain. Saya baru kali itu bertemu dengan dia, dan dia bercerita bahwa dia punya kepahitan dengan seorang teman yang lain yang ternyata adalah teman saya sendiri. Dia bercerita bahwa saya mengampuni orang itu, tetapi saya tidak mau kembali untuk melayani bersama-sama dengan dia. Saya tidak mau seakrab seperti dulu, sekalipun saya telah mengampuni. Berikutnya kisah ini beranjak. Ada seorang mahasiswa teologi di kelas yang menanyakan kepada dosen teologinya, "Bagaimana jika ada orang yang bersalah kepada saya? Bagaimana jika dia berkali-kali melakukan kesalahan kepada saya? Dan apa artinya Tuhan Yesus mengatakan, jika ada orang yang berbuat salah kepadamu, maka ampunilah dia 70 kali 70 kali 7. Apakah saya harus mengampuni sejumlah itu?" Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, bisa jadi permasalahan orang bersalah, minta pengampunan, atau berbicara tentang pengampunan itu juga menjadi permasalahan kita. Tetapi ternyata Tuhan telah memberikan contoh yang begitu dahsyat, begitu hebat. Allah memberikannya di dalam kitab Hosea pasal 3. Di mana dalam kisah itu, Allah memerintah Nabi Hosea, seorang nabi yang terkenal pada masanya, seorang nabi yang sederhana, nabi yang biasa, namun orang-orang hormat kepada dia. Seorang nabi yang tidak punya banyak uang, tetapi orang-orang respek dan menghargai dia. Ketika Allah datang kepada Hosea dan mengatakan, "Pergilah," dalam pasal 1, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal," saudara. Bukan seorang perempuan baik-baik atau seorang perempuan yang terhormat. Perintah Allah kepada Nabi Hosea adalah pergilah, kawinilah. Dua kata perintah, pergilah dan kawinilah. Kemudian yang dilakukan oleh Hosea adalah dia pergi keluar dari rumahnya dan dia menjemput perempuan yang Tuhan maksudkan itu, yaitu Gomer. Kemudian dia bawa pulang ke rumahnya untuk menjadi istrinya sebagai seorang nyonya Hosea yang terhormat. Karena dia tinggal di sebuah rumah dan menjadi istri dari seorang suami, sehingga menjadi seorang wanita yang terhormat karena berkeluarga. Namun ternyata Gomer meninggalkan rumah. Dia bersundal kembali dan dia meninggalkan suaminya, dia meninggalkan rumahnya, dan berikutnya perintah Tuhan yang kedua kalinya kepada Hosea itu ada di dalam Hosea pasal 3. Allah mengatakan demikian, "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis." Allah memberikan perintah yang hampir sama dengan perintah yang pertama, pergilah lagi, cintailah lagi. Sahabat Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, perintah yang pertama membuat Hosea meninggalkan rumah mencari perempuan itu, pergi, dan membawa pulang perempuan itu, yaitu Gomer, pulang ke rumahnya menjadi istrinya. Namun ketika Gomer meninggalkan Hosea, kemudian dia berpaling kepada laki-laki yang lain, dia kembali bersundal, Allah memberikan perintah yang lebih baru lagi, pergilah lagi. Sehingga Hosea pun keluar dari rumahnya kembali dan Allah mengatakan, cintailah lagi perempuan itu.
Apakah ada perasaan cinta yang kemudian putus dari Hosea kepada Gomer ketika Gomer meninggalkan rumah, meninggalkan Hosea dan berzina kembali dengan laki-laki yang lain, sehingga Allah mengatakan cintailah lagi. Sahabat surah abdi Allah dikasih oleh Tuhan, kalau kita memikirkan itulah kita, bisa jadi cinta seorang laki-laki ini putus ketika melihat istrinya melakukan perzinahan, meninggalkan dirinya dan mencari laki-laki lain. Namun dalam kisah Hosea tidak seperti itu. Cinta Hosea kepada Gomer tetap ada. Cinta Hosea kepada Gomer tidak surut. Namun di dalam hatinya ada satu pergolakan yang besar antara perasaan cinta yang besar dan juga perasaan marah yang besar, juga perasaan sedih yang besar, juga perasaan luka yang besar. Namun Hosea memutuskan ketika dalam dirinya bercampur aduk perasaan yang saling berebut antara perasaan cinta yang besar, perasaan murka yang besar, perasaan sedih, perasaan menyesal, perasaan terluka, Hosea mau memutuskan supaya dia tetap bisa mengasihi Gomer dengan sempurna. Apapun yang terjadi, Hosea memutuskan bahwa dia tetap akan mencintai Gomer dengan sempurna. Sehingga Allah mengatakan cintailah lagi. Pengertian cintailah lagi di sini adalah Allah menghendaki supaya Hosea mencintai Gomer itu lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Dengan cinta yang lebih sempurna lagi dibanding sebelumnya. Dengan cinta yang lebih membara lagi dibanding yang sebelumnya. Jadi Allah menghendaki Hosea mencintai kembali Gomer dengan cinta yang lebih diperbarui di dalam ikatan pernikahan itu. Maka akhirnya Hosea dengan perasaan yang campur aduk tadi antara cinta yang besar, antara marah yang besar, antara perasaan terluka yang besar, dia putuskan bahwa dia tetap akan mencintai Gomer dan memperjuangkan perasaan cintanya itu. Pergilah Gomer kemudian mencari di mana pergilah Hosea kemudian dia mencari di mana Gomer berada. Dan Hosea menemukan istrinya itu berada di dalam tangan laki-laki lain yang sedang meminta layanan Gomer dan membayarnya. Sahabat surah abdi Allah yang dikasih oleh Tuhan, harga seorang perempuan sundal pada waktu itu sekitar 30 shikal perak. Sekali lagi Hosea bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang punya duit, tetapi dia punya perasaan cinta yang besar kepada Gomer sehingga dia putuskan dia akan berjuang untuk kembali mendapatkan istrinya itu pulang ke dalam rumahnya. Sehingga akhirnya dengan berbagai upaya dia bisa mengumpulkan bayaran 15 shikal perak dan dia tambahi dengan 1,5 homer jelai. Kenapa? Di saat dia tidak punya uang dia berjuang untuk mendapatkan kembali istrinya. Karena cintanya yang begitu besar kepada istrinya. Cinta yang tidak lagi melihat engkau seperti apa, engkau berbuat apa, dia abaikan itu semuanya dan dia lebih mengedepankan perasaan cinta yang besar itu. Sehingga Hosea mau memperjuangkan cintanya itu dengan cara mengumpulkan apa yang dia punya untuk kembali mengambil istrinya dan bawanya pulang ke rumah. Sahabat suara abdi Allah yang dikasih oleh Tuhan, ketika Gomer pulang ke rumah, di luar dugaan Hosea mengambil tindakan yang lebih melangkah lagi. Dia memutuskan bahwa Gomer tidak akan bisa bersetubuh dengan dia, bahwa Gomer akan dikunci dalam rumah, bahwa Gomer tidak bisa keluar dari rumah itu, sehingga Gomer hanya ada di dalam rumah dalam keadaan yang terkurung. Kita teringat akan pasal 2 kemarin yang saya sampaikan minggu lalu, yang mengisahkan tentang ketika Gomer pulang ke rumah, maka Hosea melakukan tindakan memagari istrinya itu, menyekat jalan istrinya dengan duri-duri, mendirikan pagar tembok untuk mengurung istrinya, sehingga istrinya tidak bisa lagi menemui para kekasihnya yang ada di luar. Dalam bagian ini, Hosea mengatakan, Hosea pasal 3 ayat 3, "Lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau." Ketika Hosea menerima Gomer pulang ke rumahnya dan tinggal serumah lagi dengan dia,
Hosea mengatakan, sekalipun engkau serumah dengan aku, tetapi engkau tidak akan bersetubuh denganku. Dan engkau pun tidak bisa keluar dari rumah ini untuk mengejar kekasih-kekasihmu yang lainnya. Bagian ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Hosea sedang melakukan pendisiplinan kepada istrinya, yaitu Gomer, dengan cara apa? Diisolasi, diasingkan, dikurung, supaya dia tidak lagi keluar dari rumah dan melakukan persundalan itu kembali. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat dalam kehidupan kita yang saat ini, betapa sering kita melihat orang-orang yang terluka hatinya dan tidak bisa memberikan pengampunan. Kemudian bertanya, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni dia? Ketika para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni orang itu? Atau seorang mahasiswa teologi bertanya kepada dosennya, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami 70 kali 7? Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, berapa kali kita mau mengampuni? Jumlahnya sama. Ketika orang itu membutuhkan pengampunan, maka sejumlah itulah pengampunan itu kita berikan kepada dia. Kalau orang itu melakukan kesalahan kepada kita 25 kali, berarti dia memerlukan pengampunan itu 25 kali, maka berikanlah pengampunan itu juga sejumlah 25 kali. Artinya adalah, seberapa sering orang melakukan kesalahan kepada kita, maka berikanlah pengampunan itu sejumlah dia melakukan kesalahan. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui Nabi Hosea. Ketika istrinya melakukan dosa yang begitu hebat dan sulit untuk diterima dan diampuni, Hosea memutuskan untuk bisa mengampuni, bahkan menerima istrinya pulang kembali ke rumahnya. Bagian ini mengajarkan kepada kita, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Berapa sering kita melakukan kesalahan dan mendukai hatinya, namun seberapa sering kita melakukan kesalahan dan kita mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pun memberikan pengampunan itu sejumlah persis berapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan. Tidak sampai pada bagian itu. Ternyata Allah mengajarkan kepada kita lebih lanjut, tidak sekedar memberikan pengampunan dengan jumlah yang sama seperti yang dia lakukan dalam pelanggarannya, namun Allah menghendaki kita pun bisa menerima kembali orang yang melakukan kesalahan itu ada di dalam hidup kita. Kita bisa menerima kembali orang-orang yang melakukan kesalahan itu untuk menjadi satu keluarga di dalam kerajaan Allah. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tidak mudah bagi Hosea untuk membawa pulang istrinya ke rumah, sehari-hari melihat dia dan kemudian diingatkan kembali akan kesalahannya. Namun Hosea memantapkan hatinya untuk tetap mengasihi istrinya. Hosea memantapkan hatinya untuk tetap menerima istrinya di dalam kehidupan pernikahan mereka. Dan itulah pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Berapa sering kita melakukan kesalahan, berapa sering kita melakukan dosa, namun Tuhan Yesus memutuskan untuk tetap mengampuni kita, bahkan menerima kita kembali. Kalaupun kita kedapatan melakukan dosa yang membuat dia berduka, Allah akan memberikan pendisiplinan rohani kepada kita. Pendisiplinan rohani ini dilakukan dengan tujuan apa? Supaya kita diasingkan, supaya kita bisa mengendalikan diri, mengevaluasi diri kita dan tidak bercampur dengan kehidupan yang lainnya. Dalam Hosea pasal 3 kita melihat, ketika Gomer mengalami pendisiplinan, maka hasilnya luar biasa. Dia kembali kepada suaminya, dia kembali taat dan tunduk, dan bersama-sama memperjuangkan kehidupan pernikahan yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Allah juga mengatakan dalam Hosea pasal 3, orang-orang Israel yang didisiplinkan oleh Allah itu, ya, dalam perkembangan sejarahnya, mereka dibuang oleh Allah ke negeri Asyur. Ketika saatnya tiba, mereka akan mencari dan berteriak kepada Allah, tolonglah aku, tolonglah kami. Sehingga ketika orang Israel berbalik dan mencari Tuhan, ayat kelima, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Pendisiplinan itu berhasil Allah lakukan kepada orang Israel.
Ketika orang-orang Israel mendapatkan hukuman Tuhan, didisiplin secara rohani, maka akhirnya mereka bertobat dan mencari Tuhan. Ketika Gomer mendapatkan pendisiplinan dari suaminya, kembali pernikahan mereka dibuat lebih harmonis, lebih indah. Sama dengan diri kita, sama dengan anak-anak Tuhan pada masa sekarang. Apabila kita melakukan kesalahan, berapa kali kita berbuat salah, maka sejumlah itulah Tuhan akan mengampuni kita. Bahkan Tuhan akan menerima kita kembali. Tidak akan mengungkit-ungkit apa yang kita pernah lakukan. Dia akan kembali menganggap kita sebagai anaknya. Dia akan membuat kita lebih indah lagi dibandingkan sebelumnya. Pendisiplinan dari Tuhan akan membuat anaknya pulang kembali ke tangan Allah. Marilah kita bersyukur melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, mencintai kita dengan caranya yang tidak masuk akal, dengan caranya yang gila. Berkali-kali kita melakukan kesalahan, berkali-kali pula Allah akan mengampuni kita, bahkan menerima kita kembali. Sehingga suatu saat nanti, seandainya ada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, dan kita terluka karenanya, mari kita melihat bagaimana Yesus telah mengampuni kita dan menerima kita, padahal kita tidak pantas untuk diampuni dan diterima kembali. Jadi jika ada orang-orang di sekitar kita yang melakukan kesalahan, kita pun harus mengampuni orang itu dan menerima dia ada kembali di dalam kehidupan kita. Bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan dan memiliki relasi yang lebih indah dibandingkan relasi yang sebelumnya. Syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang tak terkatakan itu. Mari kita berdoa. Sepanjang hidup kami Tuhan, tidak ada yang mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami. Sepanjang hidup kami, bahkan ketika kami bertemu dengan orang-orang kudus yang hebat, tidak ada yang melebihi Engkau Tuhan dalam hal kasih, pengampunan, dan penerimaan kembali. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang sanggup mengasihi kami dengan begitu rupa. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang mau mengampuni kami dengan begitu rupa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang mau menerima kami. Ajarilah kami Tuhan untuk bisa mengampuni orang lain juga dan menerima kembali mereka dalam kehidupan persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.